Apa? Iya. Lalu ini rukun sholat itu rukun Islam. Rukun sholat. Enggak. Kalau rukun sholat ada berapa, Pak? Cuma. Rukun sholat, Pak. Itu rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengomentari video salah satu seseorang yang ditanya tentang rukun-rukun sholat. Ketika seseorang itu ditanya tentang rukun-rukun sholat oleh seseorang, orang itu menjawab berapakah rukun sholat. Orang itu menjawab 5. Kata si penanya ini, itu bukan rukun sholat, tapi itu rukun Islam. Ini kan aneh, ditanya rukun sholat, jawabnya rukun Islam. Apakah dia memang benar tidak mengetahui, atau dia mengetahui tapi salah jawab? Wallahu alam, kita tidak tahu. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada penonton setia channel Nahwu Qaulika agar senantiasa meluangkan waktunya untuk mempelajari tata cara sholat, yang membatalkan sholat, syarat-syarat sahnya sholat, kemudian sampai rukun-rukunnya sholat. Ini adalah yang perlu kita ketahui. Bagaimana mungkin kita menjadi seorang pemimpin, tentunya pemimpin di dalam rumah tangga, kemudian hal-hal yang berbau dengan sholat seperti rukunnya sholat kita tidak mengetahui. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak didik kita? Oleh karena itu, siapapun yang menonton channel Nahwu Qaulika ini, agar senantiasa mari kita sama-sama belajar. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan beberapa kitab yang membahas tentang rukun-rukun salat. Ibarah yang pertama di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Fathul Qorib. Di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun, bermula ini suatu fasal yang menjelaskan tentang fi arkanis salati, di dalam menjelaskan rukun-rukun salat. Wa arkanus salati, dan bermula rukun-rukun salat itu samaniyata asyara, yaitu 18. Ini suatu pendapat yang mengatakan yaitu rukun-rukun salat itu ada 18. Kemudian kalau kita buka di dalam kitab Al-Minhaj Lin-Nawawi, di sini dijelaskan ada 2 bilang-bilangannya rukun salat itu. Al-Mu'tamadu, bermula pendapat yang kuat, annaha, bahwasanya rukun-rukun salat itu salasata asyara, yaitu 13. Ada yang berpendapat 18, ada yang berpendapat 13. Tetapi yang muktamad, itu pendapat yang muktamad bahwa rukun-rukun salat itu adalah 13. Kenapa? Bija'alit tuma'ninati tabi'atan lil arkani, yaitu dengan menjadikan tumakninah itu hal keadaan mengikuti bagi rukun-rukun salat. Jadinya kita satukan antara rukun salat itu dengan tumakninah. Kemudian kita baca di dalam kitab Taqriratus Sadidah, Habib Zain Ibrahim bin Sumaid menjelaskan di dalam kitabnya Taqriratus Syadidah. Di sini dijelaskan aqsamu arkanis salati, bermula bagian-bagian rukun salat, arba'atun, yaitu 4. Beliau merinci rukun-rukun salat yang 13 itu menjadi 4. Pertama, arkanun qauliyatun,
Yang pertama itu adalah rukun qauli, yakni rukun perkataan yang dinyatakan, yang disebut, itu namanya rukun qauli. Berapa? Khamsatun, yaitu 5. Wasummiyat bidzalika, dinamakan akan yang demikian itu, akan rukun qauli itu. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya yushtaratu, yaitu diisyaratkan, alal musalli, atas orang yang salat, ayyatalaffaza biha, yaitu melapaskan dengannya. Bahwa rukun qauli itu ketika seseorang salat, maka dia harus melapaskannya, tidak boleh dia lakukan di dalam hati. Bihaitsu, dengan sekira, yusmi'u, yaitu didengar, nafsahu, akan dirinya sendiri. Wahya, dan bermula dia rukun qauli itu. Pertama, takbiratul ihrami, takbiratul ihram, Allahu akbar, kita mengucapkan Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, wal fatihatu, dan yang kedua itu membaca surah al-fatihah. Kemudian yang ketiga, wattasyahhudu, yaitu wattasyahhudul akhiru, dan tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fih, dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu, dan yang kelima adalah mengucapkan salam. Salam yang pertama yaitu melirik ke kanan, itu adalah rukun daripada rukun salat, rukun qauli. Kemudian yang kedua, arkanun fi'liyatun. Tadi kan pertama itu rukun qauli, sekarang rukun fi'liyah, yaitu perbuatan. Berapa rukun perbuatan itu atau fi'liyah itu? Sittatun, yaitu 6. Wahya, dan bermula dia rukun fi'liyah itu al-qiyamu, pertama berdiri. Harus kita berdiri. Ini bagi orang yang mampu. Nanti ada penjelasannya. Kalau dia tidak mampu, dia dengan duduk. Kalau tidak mampu, dengan berbaring. Kemudian kalau dia tidak mampu dengan berbaring, dengan terlentang. Kalau tidak mampu dengan terlentang, nanti dia itu dengan memakai isyarat. Kalau dia tidak bisa memakai isyarat juga, kita ucapkan kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu adalah isyarat. Itu yang pertama, yaitu al-qiyam. Kemudian yang kedua yaitu war-ruku'u, yaitu ruku'. Kemudian yang ketiga wal-i'tidalu, i'tidal. Kemudian yang keempat was-sujudu, sujud. Wal-julusu bainas sajadataini, dan duduk di antara dua sujud. Wal-qu'udu fit tasyahhudil akhir, dan duduk pada tasyahud akhir. Itulah yang ke-6. Itu rukun qauliyah. Itu rukun fi'liyah. Kemudian yang ketiga, arkanun ma'nawiyatun, yaitu arkanun ma'nawiyah. Wahidun, banyaknya itu ada satu. Wahwa at-tartibu, artinya tertib. Kemudian yang keempat, arkanun qalbiyatun, yaitu rukun yang dilakukan dengan hati. Wahidun, yaitu satu. Wahwa an-niyatu, yaitu niat. Adalah niat. Jadi kalau kita simpulkan rukun-rukun salat itu, pendapat para ulama, ada yang menyatakan 18 dengan memisahkan antara tumakninah dengan rukun-rukun di antaranya. Kemudian kalau yang menjadikan rukun itu 13, dia menjadikan bahwa atau mempersatukan atau menyatukan antara tumakninah dengan rukun-rukun salat itu sendiri. Ada namanya rukun qauliyah, ada namanya rukun fi'liyah. Rukun qauliyah itu seperti kita menyatakan Allahu Akbar. Maka kalau rukun qauliyah harus kita menyatakan Allahu Akbar, tidak boleh kita tidak mengatakan itu. Kemudian kalau rukun fi'liyah kita harus mengerjakan. Misalnya kalau ruku kita ruku, kalau qiyam kita berdiri, kalau i'tidal kita i'tidal, sujud-sujud. Tidak boleh kemudian kita tidak mengerjakannya. Kemudian ada namanya rukun ma'nawiyah, yaitu mentertibkan antara rukun qauliyah, rukun fi'liyah, dan rukun yang lain.
Kemudian ada namanya rukun qalbiyah, rukun yang dinyatakan di dalam hati, yaitu adalah niat. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.